Kekuatan melahap. Sebenarnya, itu bukanlah kekuatan melahap, kekuatan semacam ini hanya menjulang, dan Murong Yu bahkan tidak dapat menjamin apakah itu penampilan fisiknya atau apakah itu muncul sementara. Oleh karena itu, Murong Yu terus-menerus melunakkan tubuhnya. Terus-menerus dimusnahkan, dan terus-menerus memperbaiki tubuhnya. Dalam siklus ini, Murong Yu merasakan tubuhnya semakin kuat setiap kali dia pulih. Namun, rasa sakit yang parah dari kehancuran tubuh menyebabkan jiwa Murong Yu bergetar, yang benar-benar menakutkan. Dan jika bukan karena kekuatan hidup Murong Yu dan He Luoshu untuk melindungi jiwanya, dia pasti sudah terbunuh oleh mata surga sejak lama. Tekanan kuat semacam ini tidak dapat dilawan bahkan oleh tuannya. Bahkan senjata dominasi tidak dapat menahan pemboman. Untungnya, buku Tuluo adalah keberadaan tertinggi yang jauh melampaui dominator, jika tidak, Murong Yu harus menunggu sampai kebangkitan. Inilah sebabnya mengapa bahkan para ahli tidak berani masuk jauh ke dalam mata langit. Karena mereka juga tidak memiliki harta yang melampaui alat-alat dominasi. Tanpa harta ini, mustahil untuk melindungi jiwa dan tubuh mereka. Tubuh fisik semakin kuat, dan kekuatan menelan yang dirasakan Murong Yu sebelumnya juga terus meningkat. Akhirnya, setelah tidak tahu berapa miliar kali tubuh fisiknya dihancurkan, kekuatan di tubuhnya akhirnya mengalir di tubuhnya seperti mata air kecil. Kekuatan melahap ini ada di setiap sel. Tetapi kekuatan di setiap sel sangat lemah, bahkan Murong Yu tidak dapat merasakan keberadaan mereka. Hanya ketika mereka melarikan diri, bersatu dengan sel-sel lain, dan mengalir di tubuhnya, Murong Yu secara bertahap merasakannya. Dengan kata lain, kekuatan ini adalah kekuatan fisik dan ada di setiap sel. Tetapi kekuatan semacam ini masih terlalu lemah sekarang, dan tidak berpengaruh sama sekali. Namun, Murong Yu masih merasakannya dengan serius. Kekuatan ini dan kekuatan kekacauan. Kekuatan keyakinan atau kekuatan alam suci benar-benar berbeda. Tidak hanya memiliki kemampuan untuk menelan, tetapi juga memiliki kekuatan ledakan untuk menghancurkan segalanya. Sekarang hanya kekuatan seperti Koizumi yang beredar di tubuhnya, tetapi jejak kekuatan ini sudah mulai tampak mengerikan, dan mulai ditelan. Melahap kekuatan, melahap segalanya. Murong Yu bahkan bisa merasakan bahwa kekuatan ini telah menelan sel-sel lain. Menelan satu sama lain. Konsekuensi langsung dari fagositosis ini adalah bahwa celah antara setiap sel berkurang dan terkompresi tanpa batas. Akibatnya, seluruh tubuh Murong Yu menyusut dan menjadi lebih kurus dari sebelumnya. Namun, sel-sel baru akan segera diproduksi, yang dengan cepat mengembalikan tubuh Murong Yu ke kepenuhannya sebelumnya. Tempat yang awalnya ditempati oleh satu sel kini telah menjadi dua sel. Dengan cara ini, di bawah ukuran yang sama, kekuatan Murong Yu langsung berlipat ganda. Dan saat kekuatan fagositosis menjadi lebih kuat, celah antara sel-sel akan terus menyusut. Kemudian, kekuatan Murong Yu akan menjadi lebih kuat. Kekuatannya perlahan membaik. Namun, Murong Yu juga ditelan oleh mata langit dan secara bertahap melesat menuju kedalaman mata. Selama proses ini, kecepatan Murong Yu semakin lambat. Namun, Murong Yu tidak tahu di mana dia berada. Bahkan jika dia diizinkan untuk kembali dengan cara yang sama, itu akan sangat tidak mungkin. Karena di sini gelap gulita, tidak ada objek referensi yang dapat dilihat. Dan tidak ada referensi sama sekali di sini. Daya tarik akhirnya menghilang. Murong Yu menghela napas lega, mengambang tak bergerak di kehampaan. Akan tetapi, meskipun tarikannya telah hilang, tekanannya belum juga hilang, sebaliknya, tekanannya menjadi semakin menakutkan. Pada saat ini, tubuh fisik Murong Yu beberapa kali lebih kuat daripada saat pertama kali memasuki mata langit, tetapi sekarang dia hanya dapat melihat waktu yang dibutuhkan untuk menahan 10 tarikan napas. Berkultivasilah di sini sebentar, lalu teruslah menyelam lebih dalam. Murong Yu melirik ke depan, meskipun dia tidak dapat melihat apapun. Akan tetapi, dia dapat merasakan keberadaan asal mula dunia suci, masih jauh di depan. Demikian pula, tubuh Nuwa juga berada jauh di depan. Inilah yang dirasakan Nuwa. Seketika, Murong Yu berhenti dan terus menempa tubuhnya. Waktu berlalu, entah sudah berapa lama berlalu, tampaknya ini adalah waktu sebuah zaman, dan tampaknya ini adalah waktu sekejap. Singkatnya, setiap kali dia dapat bertahan selama 100 tarikan napas di suatu tempat, Murong Yu akan memilih untuk menyelam lebih dalam. Alhasil, tubuh fisiknya berangsur-angsur menjadi lebih kuat. Dengan cepat mencapai batasnya. Akan tetapi, langkah terakhir tidak pernah diambil. Ditempa. Akhirnya, hari ini, aku melihat tubuh Murong Yu bergetar lebih dulu. Kemudian, napas yang menyerupai kacang goreng terus terdengar seperti guntur di tubuhnya. Pada saat yang sama, napas yang tak tertandingi meledak dari tubuhnya. Cahaya hitam terus-menerus keluar dari tubuh Murong Yu, dan akhirnya menyelimuti Murong Yu. Cahaya hitam itu secara tak terduga menerangi kekosongan di dekatnya dengan aneh, memungkinkan Murong Yu akhirnya melihat lingkungan sekitarnya dengan jelas. Dia tampaknya ada di dunia yang luas dan hampa. Auzu.com. Boom. Pada saat ini, seluruh tubuh Murong Yu hancur berkeping-keping. Namun, kali ini, dia tidak menunggu Murong Yu untuk mengambil inisiatif untuk memadatkan dagingnya. Dagingnya yang hancur telah mengambil inisiatif untuk memadat. Setelah sekejap mata, tubuh fisiknya kembali ke keadaan semula. Namun, pada saat ini,
tubuhnya berputar-putar dengan sinar cahaya hitam, memperlihatkan kekuatan yang sangat mengerikan. Bergemuruh, pada saat yang sama, Murong Yu juga memiliki pembangkitan kekuatan kedua di dalam tubuhnya. Itu beredar di tubuhnya seperti aliran deras, memancarkan napas yang menakjubkan. Ini adalah kekuatan fisiknya, memiliki kekuatan misterius untuk menelan dan mencabik segalanya. Murong Yu meremas tangannya dengan ringan, dan suara yang mirip dengan kaba-kaba tiba-tiba terdengar dari tinjunya. Cahaya suci hitam semakin keluar, bahkan kekuatan mengerikan di luar dikejutkan oleh kekuatan ini, dan bahkan terkoyak. Ini adalah kekuatan tubuh fisik Murong Yu. Kekuatan semacam ini, pukulan ke masa lalu, bahkan jika 8 bintang tertinggi tidak dapat menahannya, dan tubuhnya langsung melompat keluar, kan? Merasakan kekuatan tubuh yang mengerikan, mata Murong Yu berbinar, dan wajahnya menunjukkan kepuasan. Warnanya, tubuh fisiknya menerobos, mencapai alam supremasi. Murong Yu hari ini hanyalah senjata tertinggi humanoid. Meskipun ada banyak ahli di alam suci, berapa banyak yang bisa melukai tubuhnya? Kecuali jika itu adalah master, dan instrumen master masih dikorbankan, tubuh Murong Yu dapat dimusnahkan. Jika tidak, bahkan yang bergelar tertinggi tidak akan dapat menghancurkan tubuh Murong Yu. Dengan kata lain, Murong Yu saat ini hampir tak terkalahkan hanya dengan kekuatan tubuh fisiknya. Dan jika dikombinasikan dengan harta karun dan keterampilan tempur lainnya, bahkan Murong Yu yang bergelar tertinggi akan memiliki kekuatan untuk bertarung. Murong Yu tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluarkan raungan panjang. Sekarang dia penuh percaya diri, dan bahkan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengirim kembali ke alam suci untuk bertarung melawan Zhenwu Supreme dan Changlang Supreme. Namun, Murong Yu segera tenang. Meskipun dia sekarang bertarung melawan Zhenwu Supreme, tetapi tidak ada kepastian bahwa mereka dapat dibunuh. Tetapi jika dia telah menyempurnakan kekuatan asal alam suci ini, dia pasti akan membunuh Zhenwu Supreme dan Supremes bergelar mereka. Selain itu, meskipun 3/9 dari kekuatan aslinya kurang dari 4/9 dari alam suci Changtian, tidak akan mudah bagi Changtian untuk membunuh Murong Yu jika hanya seperti ini. Setidaknya Murong Yu memiliki kekuatan untuk melawan. Murong Yu segera melebarkan tubuhnya dan terbang menuju tempat di mana ia merasakan asal mula alam suci. Namun, yang membuat Murong Yu sedikit tertekan adalah meskipun tubuh fisiknya telah mencapai level senjata tertinggi, ia masih belum mampu menahan tekanan kekuatan langit. Namun, di bawah perlindungan Hetu Luoshu, Murong Yu juga mampu menahan pembunuhan mata langit untuk sementara. Namun saat ia terus mendalami, keseimbangan ini kembali pecah, dan tubuh Murong Yu sekali lagi menjadi sasaran serangan yang menghancurkan. Apakah kau ingin terus berlatih? Menerobos ke level senjata tertinggi bintang 2, pikir Murong Yu. Sebenarnya, tidak banyak perbedaan antara perangkat tertinggi bintang 1 dan bintang 2. Ini tidak seperti perbedaan antara tertinggi bintang 1 dan tertinggi bintang 2. Dalam hal kekerasan, perangkat tertinggi bintang 1 dan perangkat tertinggi bintang 2 hampir sama. Namun, perangkat tertinggi bintang 2 dapat meledakkan lebih banyak kekuatan. Murong Yu, asal mula alam suci, tidak akan pernah menyerah. Oleh karena itu, dia hanya bisa mulai memurnikan dagingnya sambil maju lagi. Saat tubuh fisiknya berangsur-angsur menjadi lebih kuat, Murong Yu telah menembus mata langit, dan secara bertahap mendekati kekuatan asal alam suci. Murong Yu, aku merasakannya, tubuh fisikku ada di dekat sini. Namun, suara Nuwa terdengar di telinga Murong Yu sebelum mencapai sumber alam suci. Sudah dekat dengan tubuh Nuwa. Oleh karena itu, Murong Yu berbalik, dan dengan cepat melesat ke arah tubuh Nuwa mengikuti arah tuntunan Nuwa. Tidak butuh waktu lama bagi Murong Yu untuk melihat lapisan halo muncul di kehampaan di depannya. Halo itu tidak terlalu kuat, tetapi menerangi kehampaan di dekatnya, memungkinkan Murong Yu akhirnya melihat. Ini, Murong Yu segera mendekati kehampaan yang bercahaya, dan kemudian mendekati sumber cahaya. Namun, ketika dia melihat sumber cahaya itu dengan jelas, dia terkejut. Halo samar itu jelas merupakan tubuh yang belum memperlihatkan anggota tubuhnya. Melihatnya dari kejauhan, itu adalah tubuh wanita. Mungkinkah ini adalah tubuh Nuwa yang dibuang oleh surga? Setelah dibuang ke mata langit selama bertahun-tahun, tekanan di mata langit menyebabkan kerusakan sekecil apapun pada tubuh fisiknya. Sebaliknya, tubuh Nuwa memancarkan cahaya redup. Seberapa kuat tubuh fisik ini? Siapa sebenarnya Nuwa? Tubuh yang tidak lengkap tanpa jiwa tidak dapat dihancurkan. Murong Yu, itu adalah tubuh fisikku. Suara Nuwa yang sangat bersemangat terdengar di telinga Murong Yu. Murong Yu mengangguk, tepat saat dia hendak mengulurkan tangan dan meraih tubuh Nuwa, tubuh itu telah mengusir dan melesat ke sisi Murong Yu. Tubuh Nuwa sama sekali tidak tersegel. Pada saat ini, mungkin itu sebabnya dia merasakan jiwa Nuwa dan bagian tubuh lainnya, dan dia bergegas secara otomatis. Pada saat ini, Nuwa dalam buku Hetuluo juga siap untuk bergegas keluar. Tetapi Murong Yu tidak melepaskannya, tetapi hanya membuka Hetuluo Shu. Meskipun kekuatan Nuwa kuat, dan tubuh fisiknya tidak bisa dihancurkan di mata langit. Tetapi Murong Yu tidak dapat menjamin bahwa jiwa Nuwa dan bagian tubuhnya yang lain juga akan memiliki kemampuan ini. Tepat saat Hetuluo Shu terbuka, tubuh Nuwa telah bergegas ke Hetuluo Shu. Pada saat yang sama, Murong Yu telah bergegas masuk.
Selanjutnya, Hetu Luoshu juga tertutup. Mata Tian menjadi gelap gulita lagi. Bagaimanapun, cahaya sebelumnya hanyalah cahaya dari tubuh Nuwa. Gemuruh, saat tubuh Nuwa menyerbu ke dalam Hetu Luoshu, jiwa Nuwa dan kepala serta anggota tubuhnya juga bergetar hebat. Kemudian mereka berubah menjadi pita dan menyerbu ke arah lawan. Setelah suara keras itu, tubuh dan jiwa yang telah terpisah sejak lama akhirnya menyatu dengan sempurna. Pada saat yang sama, dalam proses ini, aura yang kuat dan luas meledak dari Nuwa, menyapu ke segala arah. 8 bintang tertinggi, Jiuxin tertinggi, gelar tertinggi. Hanya dalam sekejap mata, kekuatan Nuwa telah kembali ke tingkat gelar tertinggi. Setelah mencapai tingkat ini, auranya masih meningkat, dan tampaknya ada ritme untuk menembus gelar tertinggi. Murongyu terkejut, mungkinkah Nuwa akan menerobos ke alam dominasi dalam satu gerakan? Ini tentu saja tidak mungkin. Hanya satu penguasa yang dapat muncul di dunia suci. Penguasa dunia suci saat ini adalah surga. Kecuali langit telah runtuh, Nuwa akan dapat mengambil posisi tersebut. Namun, bahkan jika langit telah mati, Nuwa tidak mungkin menjadi tuan. Bagaimanapun, salah satu syarat paling mendasar untuk menjadi seorang master adalah harus diakui oleh asal-usul dunia suci. Secara tegas, surga saat ini bukanlah master sejati, tetapi master semu. Bagaimanapun, dia belum diakui oleh semua asal-usul dunia suci. Bahkan jika master sudah mati, selama Murongyu belum mati, tidak ada yang bisa menjadi master sejati. Oleh karena itu, ketika kekuatan Nuwa ditingkatkan menjadi lebih kuat dari gelar umum tertinggi, dia menjadi macet. Mengapa macet? Ini karena Murongyu merasa bahwa kekuatan Nuwa dapat ditingkatkan, dan mungkin benar-benar mungkin untuk bergegas ke dominasi dalam satu gerakan, tetapi rasanya seperti dicubit oleh tangan besar yang tak terlihat, dan tidak mampu untuk terus naik. Pada saat ini, Nuwa juga perlahan membuka matanya, dan ekspresi kekecewaan melintas di matanya. Murongyu merasa bahwa, sebagai orang yang terlibat, orang-orang Nuwa lebih tahu. Murongyu merasa benar, terobosan Nuwa memang macet. Ini tentu saja membuatnya tidak senang. Dan dia juga tahu mengapa dia macet. Melihat ke arah Murongyu, mata Nuwa bersinar dengan cahaya dingin. Tapi itu cepat berlalu. Murongyu mengendalikan sebagian kekuatan asal-usul alam suci. Jika dia bisa membunuhnya, merebut asal-usul suci, dan kemudian melukai langit, Nuwa dapat dengan mudah menjadi tuannya. Namun, apakah dia bisa membunuh Murongyu? Bahkan jika dia bisa membunuh Murongyu, apakah dia akan mengambil tindakan? Nuwa mengakui bahwa dia bukan serigala bermata putih. Jika bukan karena Murongyu, dia masih akan ditekan oleh yang tertinggi. Dan jika langit telah menembus reinkarnasi, dia mungkin telah dimurnikan. Murongyu adalah dermawannya, dia tidak akan pernah menembak Murongyu. Terlebih lagi, Murongyu adalah tubuh surgawi yang kacau, yang akan menjadi penguasa kekacauan di masa depan. Orang-orang seperti itu umumnya memiliki keberuntungan yang besar, bagaimana mungkin mereka dibunuh olehnya. Mengenai penangkapan tubuh Murongyu, Nuwa tidak pernah memiliki ide seperti itu. Karena dia tahu bahwa bahkan jika orang-orang itu menangkap tubuh Murongyu, mereka tidak akan menjadi penguasa kekacauan. Paling-paling, mereka akan lebih kuat dari orang biasa. Tubuh surgawi yang kacau, harus bekerja sama dengan catatan tubuh surgawi yang kacau, dan jiwa yang dibesarkan oleh tubuh surgawi yang kacau, itu sendiri untuk dapat menjadi penguasa kekacauan. Itu sangat diperlukan. Oleh karena itu, yang harus dilakukan Nuwa adalah membantu Murongyu untuk mencapai penguasa kekacauan. Hanya karakter Murongyu, apakah dia akan memperlakukannya dengan buruk? Saudara-saudara yang melihat Murongyu tahu dengan jelas. Apakah itu Li Feng atau Fan Tong dan yang lainnya, siapa di antara mereka yang bukan salah satu pembangkit tenaga listrik teratas di dunia suci? Jika Li Feng dan kualifikasi mereka digunakan, mustahil bagi mereka untuk mencapai prestasi yang begitu besar dalam kehidupan ini. Dan alasan mengapa mereka ada hari ini sepenuhnya karena bantuan Murongyu. Auzu.com, Murongyu, terima kasih. Nuwa melangkah keluar, menghampiri wajah Murongyu, dan membungkuk padanya. Murongyu tersenyum, membantu Nuwa Supreme berdiri, dan berkata, tidak, terima kasih, ini yang harus kulakukan. Selain itu, bukan tanpa tujuan aku menyelamatkanmu, aku masih membutuhkanmu untuk membantuku menghadapi Zenwu Supreme dan mereka. Ini perlu, jangan katakan Zenwu Supreme, bahkan jika itu adalah surga, aku akan membantumu menghadapinya. Ketika dia mengatakan ini, mata Nuwa bersinar dengan niat membunuh. Itu tidak melawan Zenwu Supreme. Meskipun dia dan Zenwu Zizun memiliki persahabatan, tetapi mereka tidak dalam dan tidak ada konflik antara keduanya. Langitlah yang membuatnya terciprat dengan aura pembunuh. Dia ditekan oleh langit. Jika bukan karena langit yang tidak dapat membunuhnya sepenuhnya, di manakah Nuwa sekarang? Selain itu, meskipun langit tidak dapat membunuhnya, langit telah menekannya selama beberapa zaman yang tak terhitung jumlahnya. Jika bukan karena Murongyu yang menentang langit, Nuwa masih ditekan sekarang. Kamu dapat membantuku menghadapi Zenwu Supreme dan mereka, dan langit akan menyerahkannya kepadaku. Mata Murongyu memancarkan sedikit kecemerlangan. Meskipun kekuatan Nuwa Supreme cukup kuat, masih ada jarak yang cukup jauh dari langit. Selain itu, kunjungan tersebut memiliki asal-usul dunia suci,
kecuali kekuatannya jauh lebih kuat dari langit, akan sulit untuk membunuh langit. Setidaknya asal-usul alam suci harus digunakan untuk menyeimbangkan kekuatan asal-usul suci surga. Selain itu, dia dan langit ditakdirkan untuk menjadi duel yang menentukan, langit akan mati atau dia akan mati. Karena keterbatasan waktu, Murong Yu tidak tinggal lama di Hetuluoshu, dan segera meninggalkan Hetuluoshu dan muncul di mata langit lagi. Dia ingin menemukan bagian lain dari asal-usul dunia suci sesegera mungkin. Apakah itu Zenwu Supreme, mereka atau surga, mereka akan melancarkan pukulan fatal kepadanya kapan saja, dan Murong Yu harus meningkatkan kekuatannya sesegera mungkin. Namun, kali ini, Nuwa Supreme juga keluar. Melihat Nuwa Supreme, yang berdiri di sampingnya, Murong Yu tidak bisa berkata-kata. Tubuh fisiknya saat ini masih dibombardir dengan gila-gilaan oleh kekuatan mata langit, dan memantul dengan gila-gilaan. Tetapi Nuwa tidak menanggapi ini. Seolah-olah berjalan-jalan di halaman yang santai, kekuatan yang tidak dapat dijelaskan dan menakutkan itu tampaknya memperlakukan Nuwa sebagai udara, tetapi mereka bahkan tidak menyerang. Namun, Murong Yu hanya terdiam, tetapi dia tidak terkejut. Bagaimanapun, dia telah melihat tubuh Nuwa bersinar terang di sini sebelumnya. Itu hanya tubuh yang rusak tanpa jiwa, jadi bagaimana mungkin tubuh yang lengkap dari jiwa yang digabungkan tidak berfungsi. Namun, dia menjadi lebih penasaran tentang asal-usul Nuwa. Nuwa, seperti apa sebenarnya tubuhmu? Atau siapakah dirimu? Tubuhmu bahkan lebih menakutkan daripada tubuhku. Tanya Murong Yu langsung. Nuwa menggelengkan kepalanya. Murong Yu sedikit kecewa, tetapi dia juga tahu bahwa ini bukan Nuwa yang menyembunyikannya. Sebaliknya, ketika dia melihat Nuwa menggelengkan kepalanya, matanya dipenuhi dengan keraguan. Nuwa sendiri tidak tahu seperti apa tubuh fisiknya, dan tidak tahu alasannya sama sekali. Dia hanya tahu bahwa bahkan Yang Maha Kuasa tidak dapat membunuhnya. Selain itu, penciptaan manusia oleh Nuwa tidak sama dengan yang ada dalam legenda. Ketika Nuwa menciptakan manusia, Nuwa sudah menjadi Yang Maha Kuasa. Pada saat itu, ada alam pemahaman yang akan dihancurkan karena suatu alasan, semua makhluk mati. Pada saat itu, Nuwa lah yang menggunakan kekuatan gaibnya yang besar untuk membangkitkan beberapa orang yang belum sepenuhnya mati. Dan metodenya untuk membangkitkan orang-orang itu terlihat oleh orang-orang yang telah dibangkitkannya sebelumnya, dan kemudian orang-orang itu mengabarkan bahwa Nuwa menciptakan orang dan mengajar orang untuk berlatih. Faktanya, Nuwa hanya membangkitkan beberapa orang. Itu benar, Nuwa juga memiliki kekuatan gaib untuk membangkitkan. Namun, kekuatan gaib semacam ini hanya dapat menghidupkan kembali makhluk-makhluk yang telah menurunkan banyak alamnya. Seperti Murong Yu, bahkan Supreme biasa pun mati, dia tidak dapat dibangkitkan. Ini membuat Murong Yu merasa sangat kasihan. Jika Nuwa dapat membangkitkannya, maka dia akan setara dengan orang yang benar-benar abadi. Dengan begitu, dia benar-benar yakin untuk membunuh langit. Nuwa Supreme memutar matanya, aku perlu mengonsumsi darahku untuk membangkitkan seseorang. Semakin tinggi kekuatannya, semakin banyak darah yang dikonsumsi. Jika kamu membangkitkanmu, aku khawatir darahku tidak akan dapat dibangkitkan jika darahku habis. Murong Yu menyeringai, tetapi tiba-tiba berhenti. Mereka bergerak maju sambil berbicara, dan saat ini mereka telah mencapai jarak yang tidak diketahui. Nuwa, cepatlah dan bersinar. Katanya tiba-tiba. Nuwa terhuyung-huyung tiba-tiba dan hampir jatuh, apa yang dimaksud dengan bersinarnya aku? Biarkan tubuhmu bersinar dan menerangi tempat ini. Cepatlah. Aku memiliki kebutuhan mendesak. Murong Yu menjadi bersemangat, karena dia merasa bahwa bagian lain dari dunia suci ada di dekatnya. Hanya saja dia tidak dapat melihat apapun dalam kegelapan pekat di sini, dan dia tidak dapat memastikannya. Adapun menggunakan kekuatan untuk memadatkan bola api, Murong Yu ini mencobanya ketika dia memasuki mata langit, dan kekuatan yang dia lepaskan langsung hancur. Di mana dia bisa menerangi langit ini? Mendengar suara Murong Yu yang bersemangat dan cemas, meskipun Nuwa Supreme sedikit aneh, itu tetap membuat tubuhnya bersinar. Saat berikutnya, sebuah batu besar seperti bukit muncul di hadapan mata Murong Yu. Dan fluktuasi kekuatan alam suci yang dirasakannya ditransmisikan dari bukit ini. Dengan kata lain, ada sumber alam suci yang tersembunyi di batu besar ini. Atau dengan kata lain, batu besar ini sendiri adalah asal mula dunia suci. Murong Yu mengulurkan tangan besarnya lurus-lurus, dan meraih batu besar itu seperti bukit kecil. Boom! Namun, setelah suara keras, tangan besar yang diulurkannya hancur berkeping-keping. Di sini, di kedalaman mata langit, dan tekanan yang mengerikan terus-menerus ditekan dari segala arah, apalagi tangan besar Murong Yu, bahkan tubuhnya yang mencapai senjata tertinggi selalu hancur. Murong Yu memutar matanya, sedikit terdiam. Namun, dia tidak akan pernah meninggalkan asal-usul alam suci ini. Jadi, sambil memikirkannya, Hetuluoshu dikorbankan olehnya. Bangkit melawan angin, Hetuluoshu bangkit dalam sekejap dan menjadi seperti gunung besar yang tergantung di atas batu besar itu. Jalan cahaya suci kuning tanah terus jatuh dari Hetuluoshu, menutupi batu besar itu. Berikan padaku, Murong Yu meraung dalam hatinya. Engah, Hetuluoshu bergetar hebat, dan cahaya suci kuning tanah bergetar hebat. Namun, batu besar di bawahnya tidak bergerak.
Tampaknya tertanam di langit, tidak dapat digoyahkan. Murongyu memutar matanya dan bahkan tidak dapat mengumpulkan Hetul Woshu. Itu hanya dapat disempurnakan secara langsung. Jadi dia melangkah keluar dan berjalan menuju batu besar itu. Namun, itu dihentikan oleh Nuwa Supreme. Murongyu, apa itu? Itu yang selama ini kamu cari. Nuwa Supreme bertanya dengan rasa ingin tahu saat dia melihat batu besar yang tak tahu malu itu. Batu besar itu sangat biasa, tidak ada yang istimewa sama sekali. Untuk mengatakan sesuatu yang istimewa, batu besar itu terlalu keras untuk dihancurkan di mata langit. Namun selain itu, apa yang istimewa? Namun, Murongyu tampaknya bertekad untuk menang. Apakah itu harta karun? Nuwa tidak pernah dapat mengaitkan batu besar itu dengan harta karun apapun. Itu harta karun. Murongyu tidak berhenti, dia muncul di samping batu besar itu sambil menjelaskan kepada Nuwa. Tekanannya sama, tekanan yang mengerikan itu selalu mengenai batu besar itu, tetapi batu besar itu tetap diam dan tidak rusak. Ini mengejutkanku, karena dia tahu bahwa mata surgawi bukanlah milik asal-usul alam suci. Di sini, asal-usul alam suci akan ditekan atau bahkan dimusnahkan. Oleh karena itu, dia tidak berani membiarkan orang bijak tua itu keluar sama sekali, itu pasti akan menjadi malapetaka. Seluruh batu besar ini adalah asal-usul dunia suci. Tetapi kesadarannya telah tertidur. Selain itu, asal-usul dunia suci juga memiliki kekuatan untuk menelan dan mencabik segalanya. Murongyu mendekati batu besar itu, dan suara orang bijak tua itu sudah terdengar di benaknya. Jangan tanya bagaimana orang bijak tua itu tahu, mereka awalnya adalah satu, dan Anda hanya perlu merasakan sedikit untuk mengetahui situasi umum pihak lain. Murongyu mengangguk, segera duduk bersila, dan mulai memurnikan. Akan tetapi, kesadaran alam suci ini sudah tertidur, tidak dapat berkomunikasi dengan Murongyu sama sekali. Akan tetapi, asal-muasal alam suci membawa beberapa karakteristik mata langit, yang membuat pemurnian Murongyu semakin sulit. Akan tetapi, apapun yang terjadi, Murongyu tidak akan menyerah. Melihat bahwa Murongyu mulai memurnikan batu besar itu tanpa berkata apa-apa, Nuwa Supreme memutar matanya. Dia telah berjalan mengelilingi batu besar itu tidak kurang dari 10 kali. Akan tetapi, tetap saja tidak dapat menemukan tempat khusus di batu besar ini. Sementara Murongyu memurnikan asal-muasal dunia suci, dia berada di dunia suci. Dengan upaya bersama dari 8 Supreme bergelar termasuk Zenwu Supreme, dunia primordial telah disajikan kepada mereka dalam bentuk yang sangat lengkap. Haha, apakah itu dunia primordial? Dalam kehampaan yang tak berujung, Zenwu Supreme dan sekelompok orang berdiri dan tertawa ketika mereka melihat bola bundar besar yang memancarkan cahaya fluoresensi di depan mereka. Ditutupi oleh cahaya redup, itu adalah bola yang sangat besar. Nafas perubahan dan zaman kuno datang dari jauh, sangat luas. Cahaya dingin melintas di mata Changlang Supreme, itu pasti dunia primordial. Apa yang disembunyikan sangat ketat. Semuanya, kapan kalian akan menunggu jika kalian tidak melakukannya saat ini? Zenwu Zizun dan yang lainnya saling memandang, lalu mengangguk satu demi satu. Kemudian, 8 Supreme bergelar melesat bersamaan, meledakkan kekuatan yang mengerikan untuk membombardir dan membunuh dunia primordial dari udara. Ledakan, di antara kilat dan api, serangan 8 Supreme jatuh ke dunia primordial. Seberapa mengerikan kekuatan 8 Supreme bergelar. Mereka adalah salah satu orang paling kuat di dunia suci kecuali Sang Guru. Bersama-sama membombardir eksekusi, seluruh dunia primordial hancur dengan getaran hebat. Cahaya suci terus meletus dari dunia primordial dan melesat menuju langit. Pada saat yang sama dunia kuno diserang. Embusan, 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 meskipun Murongyu sudah siap diserang sebelum dia pergi. Namun, meskipun mereka sudah siap, bukan berarti orang-orang dari Sekte Suci mampu menahan serangan gabungan dari 8 dewa tertinggi. Bahkan Murongyu tidak dapat membayangkan bahwa 8 dewa tertinggi bergelar akan tanpa malu-malu bergabung untuk menyerang dunia primordial. Hal yang tercela seperti itu, seorang pria seperti Murongyu tidak akan pernah memikirkannya. Auzu.com Murongyu masih meremehkan ketidakberdayaan Zenwu Zizun dan yang lainnya. Oleh karena itu, untuk pertama kalinya, beberapa murid Sekte Sein yang lebih lemah tidak bereaksi sama sekali. Mereka telah dihancurkan oleh kekuatan yang mengejutkan yang mengerikan, dan berubah menjadi awan kabut darah dan menghilang di antara langit dan bumi. Serangan musuh. Semua orang di Sekte Sein telah membuat persiapan sejak lama. Meskipun serangan ini datang dengan sangat tiba-tiba, kota itu membunuh banyak murid Sekte Sein tingkat rendah. Namun, seluruh murid Sekte Sein bereaksi dengan cepat. Lindungi gunung, teleportasi, di bawah komando Liling dan yang lainnya, formasi penjaga dunia kuno agung segera diaktifkan. Akibatnya, urat suci yang mengandung kekuatan yang mengerikan terbakar. Formasi penjaga dunia Swire diaktifkan. Namun, meskipun demikian, Liling dan yang lainnya tidak santai. Telah mulai mengatur para murid Sekte Sein untuk mundur kembali ke alam dewa. Meskipun semua orang cukup tertib, tidak ada kepanikan. Namun, semua orang di Shengzong merasa marah dan sedih. Dengan marah, mereka semua tahu siapa yang menyerang mereka. Itu adalah yang kuat di antara yang tertinggi, yang diberi gelar tertinggi. Meskipun ada beberapa Supremes di Saint Sect, mereka hanyalah Supremes bintang 1 biasa.
Dengan kekuatan mereka, mustahil untuk melawan Zenwu Supreme dan yang lainnya. Kekuatan teratas menembak mereka. Ini tentu saja membuat orang-orang Saint Sect sangat marah. Dan karena mereka tidak bisa melawan, mereka merasa dirugikan. Bajingan tua ini, begitu guru suci menerobos alam tertinggi, mereka pasti akan dibunuh. Di dalam sekte suci, daftar suci yang kuat meraung. Ya, ketika guru suci kembali dengan kuat, itu akan terjadi ketika mereka mati. Murid Saint Sect lainnya meraung. Sambil meraung, matanya bersinar dengan harapan. Mereka semua tahu bahwa Murong Yu akan meningkatkan kekuatannya. Mereka memiliki keyakinan mutlak pada Murong Yu. Dalam hati mereka, Murong Yu adalah master dan dapat membunuh segalanya. Menantikan kembalinya guru suci yang kuat, ketika sekte suci kita akan menjadi penguasa sejati alam suci. Sekte-sekte tertinggi yang disebut itu semuanya dipenggal. Semua orang di sekte suci meraung. Pada saat yang sama, mereka juga dengan cepat berteleportasi kembali ke alam suci melalui susunan teleportasi. Apa? Melihat dunia primordial hanya bergetar hebat, cahaya suci berkedip-kedip, tetapi tidak pecah. Ini tidak hanya membuat Zenwu Supreme dan yang lainnya merasa sangat terkejut. Namun segera, wajah mereka menjadi suram. Mereka semua bergelar tertinggi, dan mereka adalah makhluk paling kuat di dunia suci selain sang guru. Tidak dapat menembus dunia Taiko bahkan dengan 8 orang yang bekerja sama. Meskipun mereka tidak berusaha sekuat tenaga, mereka hanya ingin menerobos perisai dunia Suire. Namun, ini terlalu memalukan. Harus dipahami bahwa ruang independen biasa tidak akan mampu menahan jari mereka yang biasa-biasa saja dan akan dimusnahkan. Sue Tao Supreme mendengus dingin, dan dia menghantam dengan sebuah pukulan. Aku melihat sebuah tinju merah besar merobek miliaran waktu dan ruang, menghancurkan segalanya, membawa aura mengerikan yang menghancurkan dunia dan langsung membombardir dunia primordial. Ledakan, dunia primordial berguncang hebat, dan cahaya suci naik ke langit, menerangi kehampaan sejauh miliaran mil. Di dunia primordial, semua orang terlempar dengan energi dan darah yang mengejutkan dari kekuatan yang mengejutkan ini. Namun, karena perlindungan gunung, tidak ada yang terbunuh oleh kota kali ini. Namun, jika lawan terus menyerang, formasi penjaga dunia kuno agung pasti tidak akan mampu menahannya lama-lama. Oleh karena itu, banyak formasi teleportasi di dunia primordial sekarang berjalan dengan panik, dan para pengikut sekte suci dengan cepat berteleportasi kembali ke alam suci melalui formasi teleportasi ini. Jika tidak, begitu dunia primordial hancur, orang-orang ini akan dibunuh atau ditangkap. Tidak apa-apa untuk dibunuh, tetapi jika mereka ditangkap, mereka tidak ingin menyeret Murong Yu ke bawah. Wajah Sue Tao Zizun agak jelek, serangannya tidak dapat membantu dunia primordial. Semuanya, tujuan kita adalah untuk menangkap semua orang dari Sekte Sein, bukan untuk membunuh mereka. Oleh karena itu, kita tidak perlu meledakkan dunia primordial, kita hanya perlu membuka saluran untuk memasukinya. Kata Sein Rache Raksa Supreme dengan acuh tak acuh. Zenwu Zizun dan yang lainnya mengangguk sedikit, segera membuka sosok mereka dan terbang menuju dunia primordial. Kalian benar-benar tidak tahu malu. Dengan gelar Supreme, kalian telah bekerja sama untuk menghadapi kekuatan alam suci yang bahkan tidak memiliki Supreme. Pada saat ini, teriakan marah datang dari belakang mereka. Sebelum kata-kata itu jatuh, sesosok menerobos kehampaan, melesat dari kejauhan, dan dengan cepat muncul di depan Zenwu Supreme dan yang lainnya. Wushuang Zizun, apa maksudmu? Zenwu Zizun adalah orang pertama yang marah, dan menatap Wushuang Zizun dengan mata yang tidak ramah. Orang di sini adalah Wushuang Supreme. Setelah Murong Yu dan Nuwa memasuki Eye of Heaven, dia kembali ke Holy Realm. Namun, setelah kembali ke Holy Realm, dia menemukan tindakan tak tahu malu dari Zenwu Supreme Eight. Hal ini tanpa sadar membuatnya penuh dengan kemarahan yang benar, sangat marah. Kenapa kau tidak bicara padanya? Bunuh saja dia secara langsung. Sentuhan niat membunuh melintas di mata Changlang Supreme, dan dia mengambil langkah pertama dan langsung meraihnya dengan cakarnya, ingin membunuh Wushuang Supreme. Wushuang Supreme mendengus dingin dan menjentikkan jarinya. Dengan suara, bang, serangan kedua belah pihak bertabrakan dengan keras di kehampaan, dan kemudian keduanya menghilang ke dalam kehampaan. Bagaimanapun, itu hanya serangan tentatif, terlepas dari hasilnya. Namun, di mata Changlang Supreme, niat membunuh meroket. Aku melihatnya mengambil langkah maju yang keras, melambaikan cakar serigala, dan meraih Wushuang Supreme lagi. Ras manusia, ras suci, dan ras monster selalu salah. Ini benar bahkan jika itu adalah gelar tertinggi. Kontradiksi antara setiap ras, misalnya, Changlang Supreme selalu tidak ingin membunuh Supreme dari ras manusia dan ras suci. Namun, dibandingkan dengan gelar tertinggi ras manusia, mereka berharap untuk membunuh gelar tertinggi ras suci. Bagaimanapun, ada terlalu banyak gelar monster Rache Supreme, mencapai 5, lebih banyak dari gabungan ras manusia dan ras monster. Namun, jika ada kesempatan, Changlang Supreme tidak akan menyerah membunuh Human Rache Supreme. Seperti sekarang, Wushuang Supreme jelas tidak benar dengan mereka, dan dia telah memberinya pertemuan telepon genggam yang jujur.
Boom! Tepat saat Changlang Supreme menggoyangkan kakinya, sungai darah yang besar tiba-tiba muncul di kehampaan, membawa aura mengerikan yang akan menghancurkan dunia dan menghancurkan bumi. Itu merobek kehampaan dan bergegas menuju Wushuang Supreme. Untuk membunuh Wushuang Supreme dalam satu gerakan. Ini adalah kesempatan besar. Wushuang Supreme sedikit mengernyit, hatinya mengamuk karena marah. Namun, dia tidak takut akan hal itu, dan ketika dia melancarkan serangan terkuat, dia meledakkan dua orang bijak terkuat keras monster. Jika hanya berurusan dengan kedua orang ini, Wushuang Supreme yakin bahwa bahkan jika mereka tidak dapat mengalahkan mereka, tidak mudah bagi mereka untuk mengalahkan diri mereka sendiri. Dan mudah untuk dikalahkan, tetapi tidak mudah untuk bunuh diri. Tetapi melindungi Sheng Zong adalah sesuatu yang dia janjikan kepada Murong Yu. Sekarang hidup atau mati Murong Yu tidak pasti, Wushuang Supreme tidak ingin ketika Murong Yu kembali, hanya untuk melihat mayat. Mengesampingkan janjinya, 8 orang bijak tertinggi bergelar bahkan bergabung untuk menyerang Sekte Suci, dan ini saja membuatnya sangat marah. Tak tahu malu, terlalu tak tahu malu. Namun, Wushuang Supreme masih meremehkan rasa tak tahu malu mereka. Setelah sungai darah muncul, yaitu, setelah tembakan tertinggi Tao Darah, 5 gelar ras suci juga ditembak. Hanya Zenwu Supreme, yang juga ras manusia, berdiri di tempat dengan alisnya sedikit berkerut. Dia tidak bergerak, tetapi dia juga tidak menghentikannya. Tentu saja, jika Changlang dan yang lainnya berurusan dengan Wushuang sebelumnya, dia pasti akan mengambil tindakan. Tetapi sekarang dia tidak akan bergerak. Karena Wushuang Supreme juga menghalangi langkahnya. Dia telah melakukan yang terbaik jika dia tidak bergerak. 7 Supreme bergelar bergabung untuk menyerang. Meskipun serangan itu belum tiba, Wushuang Supreme berada di bawah tekanan dan kulit kepalanya menjadi mati rasa. Supreme bergelar kuat dan baik, tetapi tidak terkalahkan. Mungkin sulit bagi 2 atau 3 orang bergelar tertinggi untuk membunuh Supreme bergelar di alam yang sama. Tetapi bagaimana dengan lebih banyak orang? 7 orang sudah cukup untuk membunuh Wushuang Supreme, bahkan serangan yang menghancurkan. Untuk pertama kalinya, Wushuang Supreme mengorbankan istana Wushuang dan melindungi dirinya sendiri. Pada saat yang sama, serangan terkuatnya juga menyelimuti serigala abu-abu dan membunuhnya. Bergemuruh, kekuatan kedua belah pihak bertabrakan dengan keras di kehampaan. Ada gelombang kejut yang mengerikan yang mengguncang alam suci. Meskipun Wushuang Supreme kuat, dia sendirian. Kekuatan yang dia ledakkan baru saja ditentang dan meledak. Namun, serangan Changlang Supreme dan yang lainnya hanya kehilangan sebagian, dan sebagian besar sisanya terus dibanting dan dibunuh. Dengan suara, bang, istana Wushuang langsung terguncang dan terlempar keluar. Wow, Wushuang Supreme menyemprotkan seteguk besar darah. Sambil menyemprotkan darah, jantung Wushuang Supreme terguncang, dan dia sudah mundur dengan keras sementara sosoknya berkedip. Namun, 7 Supreme bergelar termasuk Changlang Zizun telah dengan sengaja membunuh Wushuang Supreme, jadi bagaimana dia bisa membiarkannya melarikan diri dengan mudah? Kemana harus lari? Di tengah gemuruh, semua 7 keterampilan suci pengetahuan penguasa agung meledak. Tiba-tiba, semua jenis cahaya suci memenuhi seluruh kehampaan. Kekuatan yang mengerikan adalah bahwa kehampaan di dekatnya yang terjepit juga retak di area yang luas. Jantung Wushuang Supreme terguncang, dan serangan terkuat masih meletus. Tapi, bagaimana dia bisa menjadi lawan dari Changlang Seven? Di antara pertarungan, dia hanya dipukuli. Tiba-tiba, serangkaian kekuatan yang mengerikan terus membombardir tubuhnya, dan dia menyemburkan darah. Setelah beberapa saat, napas Wushuang Supreme melemah. Ini karena dia terluka parah, dan kekuatannya hampir melemah. Jika bukan karena gelarnya yang tertinggi, dengan tubuh fisik yang kuat, dia pasti sudah dibombardir dan dibunuh sejak lama. Tetapi jika dia tidak bisa keluar, dia mungkin akan jatuh hari ini. Menjadi yang pertama yang bergelar tertinggi yang jatuh dalam beberapa tahun yang tak terhitung jumlahnya. Tidak mungkin membunuh 1 dari 7 orang. Kamu benar-benar sampah. Pada saat ini, sebuah suara acuh tak acuh keluar. Itu adalah Zenwu Supreme yang berbicara, dan saat ini dia memandang Changlang dan yang lainnya dengan jijik. Changlang dan 7 orang yang bergelar tertinggi sangat marah. Namun wajah mereka juga panas. Meskipun mereka diejek oleh Zenwu Supreme, mereka sebenarnya sama. 7 orang belum mampu membunuh Wushuang Supreme setelah bertarung untuk waktu yang lama, itu memang sedikit sia-sia. Auzu.com, Wushuang Supreme, kamu seharusnya tidak berada di sini hari ini. Tidak peduli siapa itu, selama orang yang menghalangiku adalah musuhku, aku akan membunuh mereka satu persatu, dan kamu tidak terkecuali. Zenwu Supreme menatap Wushuang Supreme, berkata dengan dingin. Saat berbicara, Zenwu Supreme telah mengambil langkah maju, melangkah keluar dari tangannya yang besar, dan menepuk Wushuang Supreme secara langsung. Wushuang Supreme telah ditekan oleh 7 orang dan bahkan tidak bisa bernapas. Namun, kekuatan tempur tunggal Zenwu Supreme bahkan lebih kuat dari Changlang Supreme dan yang lainnya. Oleh karena itu, Wushuang Supreme tidak bisa menahan sama sekali, dan langsung ditampar oleh Zenwu Supreme. Sebagian dagingnya langsung hancur, dan darah suci memercik dan tumpah ke segala arah, menghancurkan kehampaan di sekitarnya. Namun, Wushuang Supreme sendiri juga dibombardir dan terlempar keluar. Tentu saja, ini juga mungkin kemungkinan dia memanfaatkan kekuatannya untuk terlempar keluar.
Wu Shuang, pegang saja dengan tanganmu, hari ini kamu sama sekali tidak bisa melarikan diri. Zhen Wu Supreme mencibir lagi dan lagi, tetapi dia sudah melangkah ke dalam kehampaan dan bergegas menuju Wu Shuang Supreme. Chanlang Supreme dan 7 Supreme bergelar juga memancarkan niat membunuh, meledakkan mereka dengan gila-gilaan. Setelah Wu Shuang Supreme terbunuh, umat manusia hanya memiliki satu Supreme bergelar, dan ancaman bagi mereka sangat berkurang. Bukan lawan, hati Wu Shuang Supreme telah diselimuti oleh napas kematian yang kuat dan tak tertandingi. Jangan bicara tentang menjaga sekte suci sekarang, mungkin bahkan nyawanya sendiri tidak dapat diselamatkan. Oleh karena itu, dia sekarang melarikan diri sambil melawan. Namun, kekuatan 8 Supreme seperti Zhen Wu Supreme benar-benar mengerikan. Tidak ada jalan keluar dari Wu Shuang Supreme. Tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk terluka parah dan dikepung. Berhenti dengan tanganmu. Darah menyembur keluar dari tubuh Sue Tao Supreme, tampak sangat menakutkan. Wajah kelima orang suci tertinggi di sisi lain juga menunjukkan kegembiraan. Hari ini, bahkan jika aku mati, aku akan mendorong satu atau dua dari kalian ke bawah. Wu Shuang Supreme sangat marah. Di bawah pengepungan 8 gelar dan harga diri, dia benar-benar tidak bisa melarikan diri. Karena itu, dia bermaksud untuk mati-matian. Kalian tidak memiliki kesempatan. Zhen Wu Zizun melangkah maju, mengulurkan tangan besarnya dan meraih Wu Shuang Zizun. Pada saat yang sama, 7 Supremes lainnya juga melancarkan serangan terkuat mereka, dan mereka akan membunuh Wu Shuang tertinggi dengan satu pukulan. Wajah Wu Shuang Supreme menunjukkan warna yang tegas. Pada saat yang sama, aura di tubuhnya dengan cepat meningkat. Hanya dalam beberapa saat, aura itu telah melampaui gelar tertinggi manapun yang ada. Wanita gila ini, bahkan jika kamu ingin bunuh diri, jangan tarik kami. Dia meledakkan dirinya sendiri. Chanlang Zizun terkejut. Dia tidak mengatakan apa-apa, sosoknya bergetar, dia melangkah keluar, dan dia akan melarikan diri ke kejauhan. Pada saat yang sama, para Supreme bergelar lainnya juga sama, dan mereka akan segera melarikan diri. Jangan lihat mereka mendorong Wu Shuang Supreme ke dalam situasi putus asa, mereka akan membunuhnya. Tetapi pada saat itu, mereka berdelapan bergabung. Dan pukulan gelar tertinggi adalah yang paling menakutkan. Jika mereka tidak melarikan diri, mereka mungkin berakhir di dalam pot. Gelar tertinggi dari dunia suci akan mati tiba-tiba. Oleh karena itu, bahkan Zhen Wu Supreme terkejut. Setelah satu menamparkan Wu Shuang Supreme, mereka akan melarikan diri. Wu Shuang, besok akan lebih baik, mengapa bunuh diri? Pada saat ini, sebuah suara samar datang dari jauh. Pada saat yang sama, sebuah tangan besar bahkan menghancurkan kehampaan, dengan cepat muncul di dekat Wu Shuang Supreme dengan kecepatan kilat, dan kemudian menamparkan Wu Shuang Supreme di tubuhnya. Kecepatannya begitu cepat sehingga Wu Shuang Supreme bahkan belum bereaksi. Setelah dia bereaksi, tangan besar itu telah mencengkeramnya. Pada saat yang sama, kekuatan besar yang membuat Wu Shuang Supreme tidak dapat melawan bahkan langsung menyelimuti tubuhnya. Boom! Napas Wu Shuang Supreme, yang secara paksa meningkatkan basis kultivasinya, langsung terputus. Benar-benar secara paksa menghentikan penghancuran diri Wu Shuang Supreme. Ini bukan penghancuran diri orang suci biasa, ini adalah gelar penghancuran diri tertinggi. Perlu dicatat bahwa bahkan upaya bersama dari 8 Supreme bergelar termasuk Zhen Wu Supreme tidak dapat mengganggu harga diri Wu Shuang. Orang ini belum muncul, hanya diganggu oleh tangan yang kuat. Siapa orang ini? Kekuatannya sangat mengerikan. Mungkinkah langit telah kembali? Zhen Wu Zizun dan 8 Supreme bergelar hampir tidak takut mati. Hal pertama yang mereka pikirkan adalah surga telah kembali. Artinya, Sang Master memiliki kekuatan ini. Namun, suara itu bukanlah suara yang mendominasi. Mengapa kau berjalan terburu-buru? Serahkan padaku. Suara itu muncul lagi. Bersamaan dengan itu ada sebuah tangan besar yang menyelimuti dunia. Tangan besar itu memancarkan kekuatan yang mengerikan, menyapu semuanya, dan benar-benar menyelimuti 8 Zhen Wu Supreme, dan langsung menembaknya. Pada saat yang sama, sebuah sosok juga muncul di hadapan Zhen Wu Supreme dan yang lainnya. Itu adalah seorang pemuda berpakaian hitam. Murong Yu. 8 gelar Supreme tidak tahu siapa yang berseru. Murong Yu lah yang datang ke sini, dan Murong Yu lah yang melakukan tembakan. Namun, aura mengerikan yang dipancarkan oleh Murong Yu saat ini membuat semua orang termasuk Zhen Wu Supreme merasakan jantung berdebar-debar. Kuat, terlalu kuat. Murong Yu lah yang baru saja menghentikan penghancuran diri Wu Shuang Supreme. Dapat dilihat dari sini bahwa kekuatan Murong Yu jauh lebih kuat daripada Zhen Wu Supreme dan yang lainnya. Murong Yu sekarang lebih kuat dari Zhen Wu Supreme dan siapapun. Namun, meski begitu, Zhen Wu Supreme dan yang lainnya hanya terkejut. Kemudian dia menjadi marah, karena Murong Yu kuat, tetapi terlalu sombong. Meskipun mereka lebih kuat dari mereka, tetapi Anda ingin menamparkan mereka sampai mati. Itu mimpi yang bodoh. Oleh karena itu, sementara Zhen Wu Zizun dan 8 orang itu marah, mereka telah menghentikan bentuk tubuh mereka. Kemunduran awal mereka bukan karena Murong Yu, tetapi hanya karena takut akan penghancuran diri Wu Shuang Zizun. Sekarang penghancuran diri Wu Shuang Supreme telah terhenti, apalagi yang mereka takutkan. Terlebih lagi, Murong Yu masih menjadi tujuan mereka. Selama mereka menangkap tubuh Murong Yu, mereka bahkan tidak akan takut untuk mendominasi langit.
Apakah mereka tidak berani bergerak karena Murong Yu lebih kuat dari mereka? Ini tidak mungkin. Murong Yu mungkin lebih kuat dari mereka, tetapi bagaimana dia bisa menjadi musuh dari usaha bersama mereka? Gemuruh. Untuk pertama kalinya, 8 orang bergelar tertinggi melancarkan serangan terkuat, langsung mengenai tangan besar Murong Yu. Melihat mereka beraksi, mata Murong Yu berkilat jijik. Mengenai kekuatannya, dialah satu-satunya yang tahu sekarang. Hanya dia sendiri yang tahu seberapa kuat dia. Ya, dia kuat. Tidak ada yang berubah, tangan besar Murong Yu hanya menepuknya secara langsung. Di antara kilat dan api, serangan kedua belah pihak bertabrakan dengan keras di kehampaan. Setelah ledakan yang keras, serangan terkuat dari Zenwu Supreme dan yang lainnya hancur berkeping-keping. Di sisi lain, serangan Murong Yu hanya menghilang sedikit, dan serangan itu hanya terhenti sejenak. Setelah itu, Murong Yu terus menembak jatuh tangan besar yang telah berubah dari pengalaman itu. Zenwu Zizun dan 8 Supremes bergelar lainnya terkejut. Sementara terkejut, dia sudah mundur dengan keras. Namun, kecepatan mereka lebih cepat, dan kecepatan Murong Yu lebih cepat. Ledakan, sebuah kekuatan yang sangat mengerikan membombardir Zenwu Supreme dan yang lainnya dengan ganas. Pada saat ini, 8 Zenwu Supremes tiba-tiba merasa bahwa mereka telah dibombardir dengan hebat oleh gunung suci yang besar dan sangat kuno. Embusan, dengan suara bulat, Zenwu Supreme dan 8 Supreme bergelar lainnya menyemburkan darah pada saat yang sama, dan ekspresi mereka langsung layu. Pada saat yang sama, mereka semua terguncang. Pada saat ini, 8 Titlet Supreme terkejut. Kekuatan Murong Yu begitu kuat sehingga mereka melukai 8 Supreme bergelar mereka dengan tamparan. Dan Murong Yu tidak lebih dari Supreme Bintang 2. Itu benar, Murong Yu hanya Supreme Bintang 2. Dengan telapak tangan menghantam Zenwu Zizun dan 8 orang lainnya, Murong Yu melangkah keluar dan datang ke Wushuang Zizun dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Sebelum Murong Yu memasuki mata langit, dia dan Murong Yu bersama-sama. Dia berada di sisinya ketika Murong Yu menerobos alam tertinggi. Dia tahu bahwa Murong Yu kuat, tetapi Murong Yu terlalu kuat sekarang. Mengalahkan 8 Supreme dalam satu telapak tangan. Saya khawatir hanya Chang Tian yang mendominasi yang akan memiliki kekuatan ini. Apakah kamu baik-baik saja? Tanya Murong Yu khawatir. Bagaimanapun, Wushuang Supreme terpaksa meledakkan dirinya sendiri karena dia ingin melindungi Sekte Sein. Meskipun Murong Yu agak tidak berkomitmen dengan pendekatan Wushuang Supreme, bagaimanapun juga, dia telah membantu dirinya sendiri. Wushuang Supreme masih sedikit terkejut, dia hanya mengangguk sedikit, dan tidak berbicara. Setelah memainkan kekuatan hidup dan memperbaiki tubuh Wushuang Supreme yang terluka, Murong Yu menatap Zenwu Supreme dan yang lainnya. Pada saat ini, 8 Zenwu Supreme telah berkumpul bersama, dan masing-masing dari mereka menatap Murong Yu dengan cahaya dingin di mata mereka, membunuh. Mulai hari ini, hanya ada 2 Supreme bergelar di alam suci, dan kalian berdelapan, kalian bisa mati. Sambil berbicara, Murong Yu telah mengambil satu langkah dan perlahan berjalan menuju Zenwu Supreme dan yang lainnya. Aozu.com, ekspresi dari 8 Zenwu Supreme semuanya berubah, tetapi mereka dengan cepat mencibir. Murong Yu dapat menyakiti mereka, dia sangat kuat. Tetapi sebagai yang bergelar tertinggi, bagaimana bisa begitu mudah dibunuh? Murong Yu ingin membunuh mereka dengan keras. Semuanya, bocah ini sudah muncul. Apakah kita bisa menguasai benda angkasa yang kacau itu tergantung pada kita semua. Dan semua orang telah melihat bahwa kekuatan bocah ini meningkat terlalu cepat. Mari kita tinggalkan saja untuk sementara waktu setelah membunuh Murong Yu. Tapi hari ini harus dibunuh. Jika dia terus tumbuh, bahkan jika kita berdelapan bergabung, kita tidak akan menjadi lawannya. Zenwu Supreme melirik ketujuh Supreme bergelar termasuk Changlang, dan kemudian dia berkata dengan suara yang dalam. Ya, hari ini, semua orang harus meledakkan serangan terkuat untuk membunuh anjing ini. Jangan pernah biarkan dia menunggangi kepala kita. Phoenix Supreme juga berkata dengan suara yang dalam, melihat mata Murong Yu meledak dengan niat membunuh yang mengerikan. Murong Yu hampir memusnahkan klan Feng, yang tentu saja membuatnya, leluhur klan Feng, sangat marah. Adapun pendatang baru Murong Yu, kekuatannya bahkan lebih kuat dari mereka, yang juga membuat wajah lama mereka tak tertahankan. Terlebih lagi, Murong Yu sekarang hanya berada di alam tertinggi bintang 2. Alam ini memiliki kekuatan yang lebih kuat dari mereka. Bagaimana jika dia mencapai tingkat bintang 3, bintang 4, atau bahkan lebih tinggi? Pada saat itu, saya khawatir satu pikiran saja dapat membunuh mereka. Ada surga di atas mereka di dunia suci, yang membuat mereka tidak bahagia. Mereka tidak akan pernah membiarkan Murong Yu menunggangi kepala mereka untuk buang air besar dan buang air kecil. Kalian, apakah kalian layak? Murong Yu tidak mengambil tindakan apapun, hanya mencibir. Wajahnya penuh dengan penghinaan. Zenwu Zizun dan yang lainnya diam-diam marah, dan niat membunuh mereka terhadap Murong Yu menjadi lebih kuat. Bunuh. Changlang Supreme adalah yang pertama bergerak, dan dia berteriak dengan keras. Cakar serigala yang sebanding dengan senjata tertinggi menghancurkan ratusan juta waktu dan ruang, dan meraih Murong Yu dengan satu cakar. Changlang Supreme tidak memiliki senjata tertinggi, cakar serigalanya adalah senjata tertingginya, dan tingkat kekuatannya sangat mengerikan. Sementara Changlang Supreme menembak,
Phoenix Supreme, Zenwu Supreme, dan yang lainnya juga menembak pada saat yang sama. Tiba-tiba, kekuatan yang mengerikan memenuhi seluruh kehampaan. Kekuatan yang mengerikan berpusat pada mereka, menyapu ke segala arah, perkasa, mencabik-cabik segalanya, dan memusnahkan sebagian besar kehampaan yang mencekik. Kerja bagus. Hati perang Murongyu pecah dan naik ke langit. Aku melihatnya melangkah maju, menghancurkan kehampaan yang tak berujung dengan satu kepala, mengubah seluruh tubuhnya menjadi aliran cahaya, dan membantai ke arah Changlang Supreme. Kudengar cakarmu adalah senjata tertinggimu. Aku ingin melihat apakah cakarmu keras atau tinjuku yang kuat. Kata Murongyu dengan suara dingin, dan tinju yang meledak dengan cahaya suci hitam langsung menuju Changlang Supreme. Cakarnya menghantam masa lalu. Pengadilan kematian. Changlang Zizun mencibir dalam hatinya. Bagaimana dengan kekuatan Murongyu? Bagaimana dengan tubuh fisik yang kuat? Bagaimana bisa dibandingkan dengan cakarnya? Perlu dicatat bahwa bahkan Zenwu Supreme dan yang lainnya tidak berani langsung berjabat tangan dengan diri mereka sendiri. Cakarnya bahkan pernah merobek senjata tertinggi dari tingkat tertinggi bintang 9. Orang bisa membayangkan betapa mengerikannya cakarnya. Melihat pemandangan ini, Zenwu Zizun dan yang lainnya semua mencibir. Mereka tahu persis betapa mengerikannya cakar serigala itu. Menurut pendapat mereka, Murongyu hanya mencari kematiannya sendiri. Hati-hati, cakar Changlang tidak hanya keras dan tajam, tetapi juga sangat beracun. Bahkan yang bergelar tertinggi akan diracuni. Suara Wushuang Supreme terdengar, dan suaranya penuh dengan kecemasan. Namun, Murongyu mengabaikannya dan langsung berdiri. Changlang Zizun tertawa, dan bahkan terlintas dalam benaknya bahwa Murongyu telah ditangkap sampai mati oleh salah satu cakarnya. Racuni Murongyu. Membunuh Murongyu dengan racun adalah cara terbaik, karena racunnya hanya dapat ditafsirkan oleh dirinya sendiri. Oleh karena itu, setelah pembunuhan beracun terhadap Murongyu, bahkan jika Zenwu Supreme dan yang lainnya menyambar tubuh Murongyu, itu akan sia-sia. Boom! Di antara kilat dan api, tinju Murongyu telah menghantam cakar Changlang Supreme. Pada saat ini, waktu tampaknya telah berhenti. Setelah beberapa saat, suara keras datang, dan sesosok tubuh terlempar seperti meteor. Pupil Zenwu Supreme dan yang lainnya menyusut tajam, karena mereka dengan jelas melihat bahwa orang yang terlempar adalah Changlang Supreme. Namun cakar yang selalu dibanggakan Changlang Supreme telah hancur saat ini. Darah suci menetes terus-menerus, menetes melalui kehampaan. Murongyu jelas tidak menggunakan senjata tertinggi apapun, hanya sebuah tinju yang menghancurkan cakar serigala. Cakar serigala abu-abu adalah senjata tertinggi yang sangat kuat. Cakarmu tidak lebih dari itu, kau akan mati untukku sekarang. Murongyu mencibir dengan jijik. Melangkah maju dalam satu langkah, menghindari kekuatan yang diledakkan Zenwu Supreme dan yang lainnya, mengunci Changwolf Supreme dan meledakkan masa lalu. Changlang Zizun terkejut dan marah, menatap Murongyu dari kejauhan, wajahnya penuh kebencian. Murongyu, kau harus mati hari ini. Saat dia berbicara, Changlang Supreme menebas lagi. Tidak masalah jika tidak ada cakar, dia punya cakar lain. Dia hanya ceroboh tadi, kali ini dia pasti bisa membunuh Murongyu. Kau bisa menahan Murongyu untukku, bahkan untuk sesaat. Aku akan membunuhnya secara langsung. Changlang Supreme mengirimkan suara itu ke Zenwu Supreme. Pada saat yang sama, dia siap melakukannya. Warna kulit Zenwu Zizun dan yang lainnya sedikit berubah. Mereka mendengar bahwa Changlang Supreme telah mempelajari sejenis racun. Dan racun semacam itu digunakan oleh Changlang Supreme untuk berurusan dengan tuannya. Karena berani menggunakannya untuk melawan Sang Master, maka itu berarti ada kemungkinan untuk meracuni Sang Master, setidaknya itu dapat melukai Sang Supreme. Jadi sekarang digunakan untuk meracuni Murongyu. Meskipun Murongyu kuat, bagaimanapun juga, dia jauh lebih rendah dari Domination. Jadi dia harus mati. Oleh karena itu, Zenwu Zizun dan yang lainnya mengubah serangan mereka menjadi kontrol, dan ingin bekerja sama dengan Changlang Zizun untuk membunuh Murongyu. Akhir konten bab tanda hubung lebih besar dari